mengajak masyarakat untuk juga tidak beriman dengan alasan Nabi ini hanyalah seorang yang kena sihir. Nah, inilah ayat yang kalau mau dihubungkan dengan hadis, maka ayat itu menjadi lebih mendalam pemahamannya. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami, ya, nasyirul ilmi fi jami'il ahyan, ya, adalah Rasulullah itu menyebarkan ilmu dalam segala kondisi, ya. Ataupun Rasulullah itu selalu menjadikan momen tertentu untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Ya. Jadi ilmu itu tidak hanya dipahami di masjid, di khutbah, di ceramah, ya. Tapi saat di pasar pun, ya, dan kebetulan ada momen melihat bangkai yang sudah membusuk, itu jelek lagi, ya, itu dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai momen tarbawi, ya, momen untuk membina keimanan para sahabat, terutama keimanan terhadap ma'indallah, ya, keimanan terhadap pahala-pahala di sisi Allah, ya. Karena manusia yang tidak yakin dengan pahala-pahala Allah, ya, itu orang yang mudah terfitnah ketika melihat dunia, ya, melihat orang kaya, melihat orang bermobil mewah, ya. Maka hadis ini mengingatkan pada kita bahwa yang paling seharusnya orang beriman itu harus merasa, ya, sudah kaya raya, sudah mempunyai sebuah aset yang luar biasa dengan amal-amal solehnya. Misalnya Rasulullah mengatakan 2 rakaat yang kamu lakukan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Maka bagaimana mungkin orang beriman punya kesempatan 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tapi begitu melihat orang lain kaya, kemudian menganggap nikmat hidayah itu menjadi kecil, apalagi nggak ada apa-apanya, hanya karena melihat orang lain, ya, berharta melimpah, ya. Ataukah mungkin dirinya, ya, terbatas rezekinya, tapi sebagai muslimah menutup aurat, sebagai muslimah, ya, salat 5 waktu, rajin tilawah, rajin ibadah, ya. Yang seharusnya tidak terpengaruh sedikit pun ketika melihat orang lain, ya, dengan perhiasan yang ratusan juta, ya, dengan tas tenteng puluhan juta, ya, wajah yang sangat terawat, ya, karena merawat kan butuh uang banyak, ya, ya. Sementara dirinya, ya, berada dalam berbagai macam keterbatasan. Maka seharusnya dengan hadis ini orang beriman itu
tetap bersyukur kepada Allah. Ya. Memang saya nggak punya semua harta yang dimiliki oleh wanita ini yang belum solehah, buru-buru menutup aurat, yang ada auratnya ya hampir 50% terbuka, ya, seharusnya dia bersyukur. Ya. Bagaimana kalau kondisi hidup ini dibalik, ya, dia yang solihah, ya, sementara dirinya berada seperti dia, ya, apalah arti semua itu. Ya. Begitulah hadis ini, ya, memberi pembinaan keimanan dalam menyikapi kehidupan dunia. Ya. Yang memang terkadang ya rezeki itu dijelaskan di surat At-Taubah ya, bisa melimpah karena kemaksiatan. Ya. Sehingga orang berpikir, ya, berarti kalau saya maksiat saya bisa gitu juga. Ya. Padahal juga nggak jaminan. Ya. Khawatirnya udah maksiat masih miskin juga. Ya. Bahwa rezeki bisa melimpah karena kemaksiatan, misalnya disebut di surat At-Taubah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Maka jangan kau terpesona melihat orang ahli maksiat, ya, apakah itu orang munafik, apakah itu orang kafir, ya, yang terlihat melimpah hartanya, ya, mewah rumahnya, ya, sehat-sehat keluarganya, ya. Padahal di balik itu Allah ingin menjerumuskan ke dalam azabnya. Ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Yang kedua, padahal Allah inginkan harta itu untuk membinasakannya. Artajafa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Hadis ini juga memberi pemahaman kepada kita bahwa ya, memiliki rezeki yang luas, memiliki rezeki yang cukup, ya, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah manusia itu berusaha. Ya. Artinya ya, tidak semata-mata ya, karena kekufuran seseorang atau keimanan seseorang. Ya. Ayat-ayat yang mengatakan yarzuqu man yasha, ya. Ataupun ayat-ayat yang mengatakan ya, yang mengatakan ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Salah satu keimanan kita kepada Allah harus meyakini bahwa Allah memberikan atau meluaskan rezeki siapa saja yang dikehendaki, ya. Mu'minuhum wa kafiruhum, dan membatasi rezeki manusia mu'minuhum wa kafiruhum. Ya. Sehingga jika justru karena kemaksiatan seseorang, ya, tapi luas rezekinya, berarti itu istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya ya ala ma'asihi fa huwa istidraj. Ya. Jika engkau melihat orang lain ya memiliki dunia yang banyak padahal dia ahli maksiat, maka itu sebuah istidraj atau sebuah kondisi agar dirinya semakin terjerumus di dalam kesesatan.
Begitu juga dari ayat ini, dari hadis ini harus mengingatkan kita apa yang ada di surat Thaha ya 131 ya. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya. Janganlah kamu menjadi orang suka banding-bandingin antara dirimu dengan orang lain. Ya. Jadi gimana? Syukuri aja apa yang ada ini, syukuri. Jangan banding-banding. La tamuddanna ya ainaika, janganlah kamu melototi rezeki yang Allah berikan kepada orang lain ya, dengan banding-bandingkan azwajam minhum ya. Kok dia punya mobil, saya nggak punya. Kok dia sehat, saya nggak sehat. Kok dia begini, saya begini. Banding-bandingin semua. Ya. Padahal setiap manusia sudah diberi nikmatnya masing-masing. Syukuri apa yang ada. Ya. Kehidupan ini ya selalu bersifat ada yang dimiliki, ada yang nggak dimiliki. Semua orang begitu. Ya. Orang yang kamu kagumi hartanya begini begitu, pasti ada yang nggak dimiliki. Ya. Itu juga dirimu nggak punya ini, tapi biasanya ya punya yang lain. Zahratal hayatid dunya, ya. Harta yang kamu kagumi dari orang lain itu ya, tidak lebih dari seperti bunga. Ya. Bunga ada saatnya layu. Ya. Mungkin terus mekar. Ya. Linaftinahum fi, ya. Harta itu selalu bersifat ujian. Ya. Yang punya sesuatu, yang punya harta A, B, C, D, itu ujian. Yang nggak punya ujian. Ya. Oleh karena itu, ya, fokuslah kepada rezeki-rezeki yang sifatnya berbobot tinggi. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Ya. Rezeki-rezeki yang sifatnya keimanan. Ya. Bukankah membaca Al-Quran juga dengan istilah rizki. Ya. Warzuqna tilawatahu. Ya. Berilah kami rezeki, rajin membacanya. Ya. Waktu-waktu ya, malam maupun siang. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Dan semua bentuk-bentuk keimanan ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 5 ya. Ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, bagi mereka adalah ampunan dan rezeki yang mulia. Ya. Jadi begitulah ya. Hadis ini bukan juga berarti ya kalau gitu nggak usah nyari harta. Ya. Kita fokus ibadah salah. Ya. Kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang soleh ketika mengatakan ya, nyari harta itu bagi kami ya, ya boleh setuju boleh enggak ya. Nyari harta itu bagi kami ibarat orang lagi eh, menunggu sesuatu ya. Atau nyari harta bagi kami itu kayak kerja sambilan aja ya. Sambilan lagi nunggu sholat kerja ya. Begitu menjelang zuhur ya udah berhenti ya.
Nah, memang kerja ini ya mengisi waktu kosong. Aslinya manusia itu sholat itu. Tapi kalau menunggunya diam juga kurang, melanggar juga, karena Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Suruh nyari ya. Nyari duit itu bagi kami ibarat sambil-sambil nunggu kematian. Ya. Supaya bekal kematiannya ya, betul-betul banyak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.